Jika Bus mau menunggu, saya ingin sekali berbicara dengan Inzaghi. Dia adalah pelatih yang hebat. Inter mengalahkan Arsenal dan Atalanta dengan 4 gol di stadion ini. Sedangkan saya adalah pelatih baru. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasanya, gua akan bacain data fakta menarik dari pertandingan yang baru saja berlangsung dan juga statement-statement dari sesi konferensi pers. Berarti untuk kali ini dari kemenangan kita atas Como. Tetapi sebelumnya gue ingin mengingatkan, ingin mengajak teman-teman semua untuk membeli kalender Inter 2025 yang di dalamnya sudah tercantum ya jadwal pertandingan Inter. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke deh teman-teman, langsung saja kita mulai. Data fakta menarik yang pertama, dengan golnya ke gawang Como, berarti Agus Rambut sudah mencetak gol di 2 pertandingan berturut-turut di Serie A teman-teman. Sebelumnya di partai lawan Lazio, kemudian lanjut di pertandingan kemarin malam. Padahal sebelumnya Agus Rambut bermain 44 kali untuk Inter dan tidak mencetak gol sama sekali. Gokil, ini efek dari rambut baru teman-teman. Lalu kemudian catatan menarik yang kedua, dengan golnya ke gawang Como, ini berarti Marcus Thuram selalu berkontribusi dengan gol ataupun assist ya di 4 pertandingan Serie A terakhir bersama Inter. Sebelumnya di pertandingan lawan Verona dia 2 gol 1 assist. Kemudian di partai Parma, Lazio dan Como masing-masing 1 gol. Bener-bener on fire teman-teman Marcus Thuram. Sejauh ini di Serie A dia berada di urutan teratas ya bersama dengan Retegui. Total Thuram mencetak 12 gol 6 assist dari 16 pertandingan di Serie A. Nah yang menarik apabila dibandingkan dengan musim lalu teman-teman, Thuram di musim lalu main 35 kali, mencetak 13 gol 13 assist. Nah di musim ini baru sampai Desember, baru 16 pertandingan, akan tetapi torehan gol plus assistnya sudah mendekati pencapaian di musim lalu. Dan sebagai pengingat, Thuram di musim lalu sempat dikaitkan dekat dengan Milan ya, tetapi malah berlabuh ke Inter dengan biaya free transfer dan komisi untuk agen ya kepada bapaknya sebesar 8 juta. Lalu kemudian lanjut, data fakta menarik lainnya lagi. Dengan kembali mencetak gol ke gawang Como teman-teman, berarti Inter di musim ini selama 16 giornata selalu mencetak gol. Alias tidak ada satu pertandingan pun yang Inter tidak mencetak gol. Dan catatan ini merupakan yang terbaik di Serie A. Tidak ada tim lain yang mampu mencetak gol di setiap pertandingannya seperti halnya Inter. Dan yang lebih menyenangkan lagi teman-teman, sisi pertahanan kita juga membaik ya. Setelah kebobolan 4 gol dari Juve, pertahanan Inter perlahan kembali solid seperti musim lalu. Ini tercatat teman-teman, 7 pertandingan Serie A berikutnya Inter cuma kebobolan 2 kali, yaitu partai lawan Napoli 1 gol dan kemudian partai lawan Parma 1 gol. Selebihnya clean sheet. Ini kalau dilihat secara keseluruhan ya, selama 16 giornata Inter menjadi tim yang paling subur bersama Atalanta, total mencetak 42 gol teman-teman. Dan kemudian dari lini pertahanan ternyata tidak seburuk yang kita bayangkan sebelumnya ya. Tidak seburuk seperti di awal musim. Untuk saat ini lini pertahanan kita berada di peringkat 4 teman-teman dengan kebobolan 15 gol. Di atasnya Inter yang paling tinggi ada Napoli kebobolan 12 gol, selisih 3 saja. Dan kemudian di peringkat 2 dan 3 ada Juve dan Fiorentina dengan 13 gol. Tetapi ini Inter masih menyisakan 1 pertandingan lagi ya. Artinya dari sisi produktivitas kita bisa melebihi Atalanta. Dan kemudian dari sisi pertahanan bisa lebih anjlok lagi. Terlebih tabungan pertandingan kita akan mendapatkan lawan yang berat yaitu Fiorentina. Lalu kemudian catatan yang berikutnya lagi teman-teman. Kebiasaan Inzaghi Ball untuk selalu mencetak gol di menit-menit awal babak kedua. Ternyata ini adalah yang terbaik di Serie A. Inter sudah mencatat 11 gol di 15 menit awal babak kedua. Anjir, 11 gol dari 42 yang dicetak di Serie A itu dihasilkan di 15 menit awal babak kedua. Dan ini adalah catatan yang paling banyak dibandingkan tim Serie A lainnya di musim ini. Untuk yang di peringkat 2 teman-teman, sebagai tim yang paling banyak mencetak gol di 15 menit awal babak kedua, ada Como, lalu kemudian Atalanta. Lalu kemudian data fakta menarik lainnya lagi.
Dengan kemenangan atas Como, ini memperpanjang rekor Inter teman-teman dengan tidak pernah kalah setiap kali Inter mencetak gol terlebih dahulu di pertandingan tersebut. Ini terakhir kali Inter kalah ketika mencetak gol pembuka adalah di 27 September 2023 ketika kita kalah dari Sassuolo 1-2. Wah, hebat juga ya teman-teman. Tiap kali Inter mencetak gol terlebih dahulu, mencetak gol pembuka, itu Inter tidak pernah kalah. Ini berarti teman-teman, Inzaghi juga harus menambah kebiasaan satu lagi ya. Selain mencetak gol di awal-awal babak kedua, sebaiknya Inter juga punya kemampuan, kebiasaan mencetak gol di awal-awal babak pertama. Lalu kemudian catatan menarik yang terakhir untuk pertandingan ini teman-teman. Ini catatan yang menurut gue sangat amat menarik sih. Jadi ternyata di pertandingan lawan Como, usia rata-rata starting line up kita teman-teman 28 tahun 296 hari. Dan ini merupakan rata-rata usia termuda starting line up kita di musim ini. Gila teman-teman, padahal 28 tahun 200 hari ya, tetapi ini rata-rata termuda starting line up kita. Nah, yang bikin gokil lagi teman-teman, rata-rata usia squad starting line up Inter ya, yang termuda di 2 musim terakhir ada di pertandingan lawan Verona, yaitu 28 tahun 10 hari. Nah, sejak saat itu Inter tidak pernah lagi menurunkan starting line up dengan rata-rata usia lebih muda dibandingkan di partai lawan Verona. Gila, berarti emang usia rata-rata skuad kita tua banget teman-teman. 28 tahun 10 hari itu adalah yang termuda di 2 musim terakhir. Makanya nggak heran teman-teman, Oktri ingin menurunkan rata-rata usia skuad kita. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Oke, kemudian yang berikutnya gue pengen bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers. Yang pertama ada dari Bastoni teman-teman, dia bilang begini. Ini adalah poin yang sangat penting. Mungkin kami tidak 100% karena kehilangan beberapa pemain pilar. Namun senang rasanya memiliki Carlos Augusto yang bisa mengisi peran beberapa orang. Sebelum pertandingan ini, tim-tim lain di puncak klasemen semuanya menang. Sehingga hasil ini sangat penting bagi kami. Jadwal kami ke depan sangat padat. Setelah minggu depan melawan Cagliari, kami akan langsung pergi ke Riyadh untuk bermain di Supercoppa. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya ke Bastoni teman-teman, apa pendapat Anda bermain sebagai center back tengah? Lalu Bastoni bilang begini. Saya sudah memainkan beberapa pertandingan di posisi ini. Ini juga peran yang saya mainkan di Italia. Lalu kemudian Bastoni ditanya, sebetulnya apa sih yang disampaikan oleh Inzaghi di jeda pertandingan sehingga Inter bisa selalu mencetak gol di awal-awal babak kedua? Lalu kemudian Bastoni bilang begini, Inzaghi bilang seperti ini kepada para pemain, bahwa kami bermain terlalu gugup di awal pertandingan dan kami tidak menyangka bahwa Como tampil agresif. Lalu kemudian Inzaghi meminta para pemain untuk bermain seperti biasanya dan kami melakukannya. Lalu kemudian yang berikutnya ada statement dari Augusto. Dia ditanya oleh jurnalis, apa pendapat Anda tentang trio center back malam ini? Augusto bilang begini teman-teman. Jan Bisek seperti saudara bagi saya, sama seperti semua orang di tim, dan di sebelah saya juga ada Bastoni, salah satu back terbaik di dunia. Saya senang dengan gol saya dan kemenangan ini. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, Anda mencetak gol di 2 pertandingan berturut-turut, apa pendapat Anda? Kemudian Augusto bilang begini, tentu saja saya senang, tetapi kemenangan adalah yang lebih penting. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tapi kami akhirnya mendapatkan 3 poin. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, mana yang lebih menyenangkan, Anda mencetak gol atau membuat penyelamatan di lini belakang? Lalu Augusto bilang begini, meskipun saya seorang bek, mencetak gol selalu menyenangkan. Tetapi hari ini yang menyenangkan adalah kemenangan Inter, lalu kemudian bisa merayakan Natal bersama keluarga. Kemudian yang berikutnya ada statement dari Tajon Buchanan teman-teman. Buchanan bilang begini, malam ini adalah pertandingan yang sulit. Mereka memberikan kami tekanan besar. Kami tahu bahwa pertandingan ini tidak akan mudah, tetapi kami berhasil mengendalikan pertandingan. Kami senang dengan 3 poin dan itu adalah malam yang penting bagi kami. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, bagaimana dengan kondisi Anda pasca cedera? Lalu Tajon bilang begini, saya baik-baik saja. Saya akhirnya mulai merasa diri saya seperti biasanya lagi. Saat ini saya masih berusaha untuk kembali ke 100% kondisi. Tetapi saya mulai merasa nyaman di lapangan lagi. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, bagaimana proses adaptasi Anda di Liga? Tajon menjawab seperti ini. Saya masih terhitung baru di Liga. Saya mengalami cedera parah di musim panas. Saya mulai mendapatkan lebih banyak, tapi saat ini saya mulai mendapatkan lebih banyak menit bermain dan saya masih ingin terus berkembang.
Saat ini saya masih belajar bahasa Italia dan sekarang lebih memahaminya. Bermain lebih banyak menit dan mendapatkan kepercayaan diri akan menjadi penting bagi saya. Saya merasa semakin baik dari hari ke hari. Lalu kemudian yang berikutnya ada statement dari Simone Inzaghi, teman-teman. Inzaghi bilang begini, ini adalah kemenangan yang menunjukkan kematangan dalam diri kami. Kami menghadapi tim yang terorganisir dan memberikan kami kesulitan. Tapi kami tetap fokus menyerang di waktu yang tepat. Como juga bekerja keras di babak pertama, sehingga kami baru mendapatkan keberuntungan di babak kedua. Lalu kemudian Inzaghi melanjutkan, Pavard dan Acerbi masih cedera. Hari ini Darmian juga tidak bermain. Bahkan De Vrij memiliki beberapa masalah. Tetapi dia berusaha untuk tetap bisa ambil bagian. Kami berharap yang lain segera pulih karena kami ingin memiliki semua pemain. Sekarang kami memiliki beberapa masalah terutama di lini belakang. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apakah kehadiran Zielinski mengurangi menit bermain untuk Fratesi? Lalu kemudian Inzaghi bilang begini, Fratesi masih memiliki masa depan jangka panjang di sini. Usianya masih muda dibandingkan Zielinski. Di semua tim pasti ada persaingan. Namun Fratesi bekerja dengan baik dan ketika di pertandingan terakhir melawan Udinese dia juga bermain 90 menit. Dia juga tampil hebat. Rotasi penting bagi tim ini sehingga saya harus membuat pilihan. Kemudian yang berikutnya lagi, Inzaghi dimintai pendapatnya tentang Fabregas. Inzaghi bilang begini, dia baru saja mulai melatih dan memenangkan Serie B di tahun pertamanya. Itu tidak pernah mudah. Dia memainkan sepak bola yang luar biasa. Dia pantas dipuji. Como datang ke San Siro dan memainkan sepak bola yang proaktif. Mereka sangat hebat. Lalu yang terakhir ada pendapat dari Fabregas, teman-teman. Fabregas bilang begini, sejujurnya, daripada saya menyampaikan statement di pers, saya lebih suka berbicara dengan Simone Inzaghi. Saat ini Inzaghi sedang melakukan wawancara. Tetapi jika Bus mau menunggu, saya ingin sekali berbicara dengan Inzaghi. Dia adalah pelatih yang hebat. Inter mengalahkan Arsenal dan Atalanta dengan 4 gol di stadion ini. Sedangkan saya adalah pelatih baru. Saya ingin belajar dari Inzaghi dan terus berkembang. Gila ya teman-teman, Inzaghi dapat pujian dari Cesc Fabregas. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.